Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nafisa dengan NIM 212410102034. Saya dari kelas PBOA. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan tentang CRUD pada web form dengan menggunakan sysap yang dengan menggunakan PostgreSQL juga. Jadi di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Untuk pertama-tama kita akan mendownload dulu NSPQL-nya. Itu dengan cara kita membuka Visual Studio 2022 dulu. Kemudian kita pilih create a new project, lalu di sini ada kita memilih ASP.NET Web Application.NET Framework. Di sini bisa menggunakan web. Nah, ini kita tekan next. Lalu kita membuat nih web application 2, kita create PBL tadi dan save. Nah, lalu untuk ini kita memilih web form, lalu kita tekan create. Kita tunggu terlebih dahulu untuk meng-create project-nya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik web ini, web application 2. Kita klik kanan, lalu kita pilih manage Nugget package. Lalu kita cari di browse npg SQL. Nah, ini di atas sendiri. Kemudian kita install terlebih dahulu. Kita install. Kita tunggu instalasinya dulu. Nah, kita tekan OK. Nah, ini udah terinstall. Kemudian kita klik lagi di sini di web application. Itu kita add. Kita tekan add, lalu kita tekan di sini ada web form. Nah, kita tulis web form-nya web form 1. Oke. Web form 1. Nah, di sini bakal terdapat web form-nya. Ini digunakan untuk menjalankan web form-nya itu tadi. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi ini merupakan codingan yang sudah saya buat. Ini merupakan codingan utama. Nah, saya akan menjelaskan dari sini. Nah, ini adalah using system data. Nah, di sini ini fungsinya ada using system data, ada using system configuration, kemudian ada using npg SQL. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara codingan ini dengan basis data yang kita buat. Lalu di sini saya sudah membuat button insertion underscore click. Nah, fungsinya adalah untuk menambahkan data dari data yang ada di database. Jadi untuk meng-add datanya. Kemudian di sini ada npg SQL connection. Nah, ini fungsinya untuk mengkoneksi antara sistem ini dengan database yang kita buat. Lalu di sini ada connection, connecting
connection string configuration ini fungsinya itu untuk mengkonektingkan atau mengkoneksi dengan web yang sudah kita buat. Nah, web yang kita buat, yang saya buat itu di sini saya masukkan ke dalam constraint connection string dan disingkat constraint. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, sini terdapat name constraint dengan connection string ini server localhost dengan port ini port yang sudah ini port dari database yang sudah saya buat, lalu dengan user ID, password dan database yang sudah saya buat. Lalu kita move ke sini lagi, kemudian ada ini mengopenkan, membuka. Nah, kemudian di sini ada npg SQL comment. Nah, ini fungsinya untuk memberikan komen atau di dalam web nanti itu kita bisa meng-add-kan komen kita atau menambahkan komen kita. Kemudian ada CMD connection. Dengan ini CMD connection ini untuk mengkonektingkan ke antar database. Lalu ada comment text. Nah, CMD comment text ini isinya adalah insert into employee. Employee ini merupakan nama dari tabel yang sudah saya buat di dalam database. Lalu first name, last name, email ini merupakan kolom yang ada di dalam tabel yang sudah saya buat. Dengan value, add fname, add lname, dan add email. Ini merupakan parameter untuk setiap tabel yang sudah saya buat. Kemudian comment type. Ini comment type ini komennya itu tipenya teks. Seperti itu. Kemudian CMD parameter add new npg SQL parameter. Jadi ini fungsi parameter ini merupakan fungsi yang kita bisa meng-add-kan salah satu dari ini, meng-add-kan ini ke dalam kolom-kolom yang sudah saya buat ini, meng-add-kan value baru seperti itu. Kemudian ini kita close program. Lalu ini untuk memprint isi-isi yang sudah saya buat. Lalu jika memang sudah berhasil, maka data yang diinputkan itu sudah berhasil, maka akan keluar kata-kata data has been saved. Seperti itu. Lalu yang kedua ada button select click. Ini sama seperti yang pertama. Kemudian ini juga sama seperti yang pertama. npg SQL connection. Ini juga sama. Bedanya di sini select start from employee. Ini untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat atau yang sudah ada di dalam database. Jadi untuk menampilkannya itu menggunakan button ini. Untuk ini semua sudah sama seperti yang pertama. Lalu untuk yang ketiga itu ada button untuk update. Nih, button updation underscore click. Kemudian untuk ini sama npg SQL connection untuk mengkoneksikan. Ini juga sama. Nah, di sini ada update employee set first name. Nih, ini fungsinya untuk mengupdate jika tabel atau value-nya sudah ada, kolomnya sudah ada, kemudian kita ingin mengganti first name atau last name, itu bisa menggunakan button ini, button update. Nah, jika sudah sukses untuk mengupdate sebuah data, maka akan muncul kata-kata data has been updated.
Lalu ada button untuk delete, button delete underscore click. Nah, di sini ini sama using NPGSQL connection. Kemudian ini juga sama seperti yang pertama. Nah, bedanya di sini CMD comment text. Nah, di sini ada deleting from employee where ID sama dengan @id. Nah, jadi kita bisa mendelete sebuah kolom value itu dengan hanya meng-add-kan atau menambahkan komen itu ID-nya saja. Misal terdapat tabel nomor 1. Nah, itu kita ingin mendelete-nya, maka kita hanya memerlukan memasukkan ID-nya saja. Seperti itu. Nah, jika memang proses deleting ini sudah selesai atau sudah sukses, maka akan muncul kata-kata data have been deleted. Seperti itu. Lalu kita buka database yang sudah saya buat. Ini merupakan database yang sudah saya buat. Sebentar. Nah, database yang sudah saya buat ini dengan cara create tabel employee. Employee ini merupakan nama tabel yang sudah saya buat dengan entity sebagai berikut. Yang pertama terdapat ID dengan tipe data serial dan yang mana ini primary key. Kemudian ada first name dengan tipe data varchar dan memiliki batasan 100. Jadi varchar ini sebuah string tapi memiliki batasan. Nah, batasannya ini bisa kita sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan 100 kata. Dengan not null. Not null ini artinya wajib diisi. Tidak boleh kosong. Seperti itu. Untuk last name dan email sendiri ini sama menggunakan varchar dengan 100 dengan batasan 100 dan not null atau wajib diisi. Kemudian kita insert employee dengan first name, last name, dan email. Mengapa hanya first name, last name, dan email? Karena ID ini sudah bisa menambahkan atau secara otomatis seperti itu karena dia bertipe serial, bertipe data serial. Lalu value-nya di sini ada nanda lucu dan ini merupakan value dari setiap kolom. Kemudian kita select start from employee ini untuk menampilkan tabel yang sudah saya buat ini seperti ini. Lalu kita run di sini. Kita lihat. Nah, di sini akan menampilkan sebuah web form. Di sini kita lihat dulu select all data. Nah, ini merupakan tabel yang sudah saya buat di dalam database tadi. Nah, bisa muncul di sini. Bisa muncul ke dalam web form yang sudah saya buat. Nah, mari kita meng-add data-datanya. First name Ananda. Untuk last name-nya Ananda cewek. Dengan employee emailnya itu boleh ini. Nah, kita insertkan. Data has been saved. Berarti data sudah terdapat. Nah, nih Nanda cewek. Nah, dengan emailnya seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin menggantinya? Oke, kita meng-add-kan ID-nya. ID-nya wajib di-add kalau ingin mengupdate ya. 6. First name tetap Nanda. Untuk last name kita ganti Nafisa. Untuk ini tetap update.
Data has been updated. Oke, kita refresh lagi slide all data lagi. Nah, sudah diganti. Nah, ini tadi yang tadinya cewek jadi Nafisa. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapusnya? Jika kita ingin menghapusnya, maka kita tinggal menambahkan ID-nya saja, memasukkan ID-nya saja. Nah, kita hapus. Nah, data has been deleted. Oke, kita refresh. Nah, sudah. Berarti ini data-datanya sudah sukses semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.